Bab 7. Membangun masjid. Setelah peternakan kelinci benggalanya berkembang biak, kini mereka bermaksud beternak biri-biri. Hal ini karena mendapat restu dan dana dari kepala desa. Pada suatu hari, kepala desa dan rombongannya mengadakan peninjauan ke kampung Godok. Ia ingin melihat langsung perkembangan ternak kelinci benggala di bawah pimpinan Pak Andi dan Akbar itu. Setelah kepala desa menyaksikan perkembangan ini, timbullah keinginannya untuk menanamkan modalnya. Namun, penanaman modal peternak kelinci sudah banyak. Timbullah idenya supaya anak-anak beternak biri-biri. Tentu saja hal itu menggembirakan Pak Andi dan semua anggotanya. Dalam hal ini saya serahkan langsung kepada anak-anak, sebab merekalah yang mengelola perusahaan ternak ini, sahut Pak Andi ketika menerima kehadiran kepala desa. Setelah berhadapan-hadapan dengan anak-anak, kepala desa mengemukakan keinginannya itu kepada Akbar dan Kahar. Kami mengucapkan terima kasih atas keinginan serta niat baik Bapak. Namun, secara pribadi saya ingin bertanya, kata Kahar. Ya, apa yang hendak kalian tanyakan? Silakan, agar dapat kudengar langsung, sahut kepala desa sambil tersenyum ramah. Apakah penanaman modal Bapak ini berdasarkan pinjaman biasa atau pinjaman berbunga? Saya tidak ingin pinjaman itu jadi beban karena kami baru saja bergerak dalam peternakan, kata Akbar. Pak Andi dan kepala desa tersenyum mendengarnya. Bagus, pertanyaan yang patut dihargai. Engkau bicara lugas dan polos. Baik, dengarkanlah ya. Bapak sebagai kades di kampung Godok ini sudah puluhan tahun. Kedatanganku kemari untuk menanamkan modal berdasarkan rasa tanggung jawab sebagai kades. Bapak bukan lintah darat dan bukan penanam modal. Uang yang akan kutanam nanti untuk kesejahteraan kalian juga. Masih banyak tetangga kita yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan saja peternakan nanti akan berkembang biak seperti peternakan kelinci ini. Hanya aku minta sebagian dari hasilnya kalian sisihkan buat kesejahteraan masyarakat. Antara lain untuk pembangunan masjid, madrasah, atau rumah sakit setempat. Jangan lupa kalian pun harus menyantuni para fakir miskin dan tetangga yang membutuhkan biaya. Tentu saja santunan itu dalam batas-batas kemampuan kita. Secara tidak langsung, Bapak meminta kalian untuk turut membangun desa ini dengan hasil ternak nanti. Di samping itu, Pak Andi agar turut mengawasi peternakan biri-biri nanti. Bapak saya serai tugas mengawasi perkembangannya. Anggaplah ini perusahaan sendiri. Dengan cara ini akan timbul rasa tanggung jawab sepenuhnya. Yang paling utama, semoga usaha kita nanti akan diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, kata kepala desa kepada Pak Andi yang dari tadi hanya tersenyum gembira. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Semoga kepercayaan ini dapat kami laksanakan dengan baik, jawab Pak Andi.
Kemudian Bapak Kepala Desa memberikan modal untuk membeli 5 pasang biri-biri. Ia mengharap agar dibelikan biri-biri jenis unggul. Pak Andi dan semua anak buahnya menyanggupi sepenuh hati. Hari berikutnya, peternakan biri-biri mulai berjalan. Kini, anak-anak itu diberi tanggung jawab baru untuk mengurus peternakan itu. Mereka mengerjakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Peternakan biri-biri ini dikelolanya dengan baik. Hari demi hari terus berjalan lancar. Bulan berikutnya, ternak itu mulai bunting. Bulan-bulan berikutnya sudah ada yang melahirkan. Terus berkembang sejalan dengan makin pesatnya peternakan kelinci benggalanya. Kini biri-biri itu sudah mencapai 20 ekor. Badannya sehat-sehat dan besar. Selain bibitnya dari jenis unggul, juga pemeliharaannya baik. Mereka selalu memperhatikan cara beternak yang baik dari para penyuluh kesehatan ternak, yang setiap minggu sekali sengaja datang untuk memberikan pengarahan. Setiap 2 bulan sekali, Pak Andi menjual biri-birinya ke pasar ternak terdekat. Hasilnya dimasukkan ke dalam kas khusus ternak biri-biri. Makin lama kas makin banyak. Begitu pula ternaknya. Hal itu sangat menggembirakan kepala desa. Kelinci benggala setiap sebulan sekali dijual ke pasar atau ke restoran yang membutuhkan. Namun, anak-anak sudah tidak lagi menjajakan karena para pemesan sudah datang sendiri. Pada suatu hari, Pak Andi dengan seluruh anak buahnya mengadakan perundingan. Mereka mendengar bahwa masjid jami yang telah dibangun membutuhkan dana tambahan. "Uang kita dari ternak kelinci ada berapa?" tanya Pak Andi kepada Ahmad. "Ada 560.000, Pak," jawab Ahmad sambil menyodorkan buku administrasinya. Pak Andi segera memeriksanya dengan cermat. Bagaimana pendapat kalian jika kita turut menyumbang masjid jami yang kini tengah dibangun?" "Tujuan kita dulu juga begitu, Pak. Marilah kita menyumbang siapa saja yang membutuhkan bantuan," sahut Akbar yang diiyakan oleh Kahar dan Ahmad. "Bagaimana pendapat kalian?" tanya Pak Andi kepada anak buahnya yang lain. "Kami akan mengikuti bagaimana baiknya saja," jawab sebagian anak. "Kalau begitu, baiklah. Kita sudah sepakat untuk menyumbang masjid. Berapa kira-kira yang akan kita sumbangkan nanti?" Pak Andi melirik kepada Akbar. "Menurut pendapat saya, kita tanyakan dulu kepada pengurus masjid itu berapa kira-kira kekurangannya. Kalau kekurangannya di bawah 500.000 rupiah, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak perlu khawatir karena amal untuk tempat beribadah. Pahalanya akan terus mengalir selama tempat itu dipakai beribadah. Bukan begitu, Pak?" tanya Akbar kepada ayahnya. "Benar," sahut Pak Andi. Kemudian Pak Andi, Akbar, dan Kahar sengaja datang ke tempat pembangunan masjid tersebut. Dengan rendah hati Pak Andi bertanya, "Berapa kira-kira kekurangannya?" Setelah mereka mendengar keterangan dari pengurus masjid, kekurangannya ternyata hanya 300.000 rupiah. Kemudian Pak Andi menyerahkan uang sebanyak itu kepada pengurus masjid.
Pak, semoga uang yang tak seberapa ini akan ada manfaatnya bagi pembangunan masjid jami ini. Kami ikut tergugah untuk turut meringankan beban ini sebab tempat beribadah merupakan milik kita bersama, kata Pak Andi seraya menyerahkan uang sebanyak yang diperlukan. Pengurus masjid terpana dibuatnya. Ia memandang kepada anak-anak lalu berkata sambil tersendat, "Apakah ini uang tabungan kalian?" "Uang ini sebagian dari laba kami beternak kelinci benggala, Pak. Kami selalu menyisihkan laba untuk keperluan sosial." "Terimalah, jangan sungkan-sungkan," sela Akbar. "Alhamdulillah, semoga usaha peternakan kalian semakin berkembang biak. Tuhan akan menambah rizki seseorang jika ia menyisihkan sebagian labanya untuk kebajikan," sahutnya sambil terus berdoa. Sesudah mereka menyerahkan uang sumbangan itu, Pak Andi berikut semua anak buahnya kembali ke rumahnya. Uang kas jadi berkurang, tetapi hati mereka bertambah kaya. Kaya dengan pahala serta kebajikan bagi sesama hidup. Lingkungan hidup sangat membutuhkan manusia soleh seperti mereka ini. Cahaya keimanan terpancar dari hati yang berbunga-bunga. Di akhir cerita ini, setelah mereka menyumbang masjid, akan dilanjutkan di bab ke-8, menyumbang rumah sakit.